Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair wabtigha wajalla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah. Oke. Melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu. Itu kemarin sedikit kita sudah masuki tentang bab salat sunnah. Nah, kemarin sudah habis kita pembahasan kita di masalah sujud syukur, dan sekarang kita masuk ke bab yang namanya bab jenis salat sunnah. Nah, itu kemarin sudah kita masuk sedikit juga. Bahagian salat sunnah ada 3. Pertama, salat sunnah yang terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua, salat sunnah yang terkait dengan sebab. Kemudian yang ketiga, salat sunnah tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan sebab, melainkan sunnah secara mutlak. Arti mutlak ialah boleh dilakukan kapan saja. Nah, boleh dilakukan kapan saja dan boleh dilakukan berapa banyak dia mampu. Nah, sebanyak pun ya dia mampu ngerjakannya, boleh. Taib. Kemarin itulah sudah kita masuki penjelasan itu semua. Kita ulang sedikit. Seperti sholat sunnah yang terkait dengan waktu, contoh katanya katarawihi wal witri, yaitu seperti sholat sunnah tarawih dan witir, yang mana itu waktunya sudah ditentukan, sudah sholat isya sebelum masuk waktunya fajar atau sebelum masuk waktu subuh. Kemudian solat yang kedua, solat sunnah dzatu sababin, yang mempunyai sebab. Ialah yang mempunyai sebab ada 3. Wahya ala salasati anwa', ada 3 macam. Yang pertama, sababu mutaqaddim, sebabnya sudah dahulu, artinya sebabnya sudah terjadi baru dilakukan solat sunnahnya. Apa saja contohnya? Kasunnatit tawafi, seperti solat sunnah sudah mengerjakan tawaf. Jadi kita kan kalau sudah melakukan tawaf, itu ada namanya setelah melakukan tawaf itu mengerjakan solat sunnah tawaf. Kemudian apa lagi? Wa tahiyyatul masjidi, dan solat sunnah tahiyatul masjid. Kan sebabnya kita masuk dulu.
masuk masjid dulu, sebabnya sudah dikerjakan, baru sholat sunnahnya dikerjakan. Nah, kemudian apa lagi? Wa sunnatil wudu'i, dan sholat sunnah wudu. Nah, ini jarang kita dengar ya, tapi ada sholat sunnah wudu. Jadi setelah wudu kita masuk masjid atau di rumah boleh. Nah, ada namanya sholat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ada itu sholat sunnah wudu. Nah, kalau di masjid ya ada dua versi ulama. Kalau di masjid itu kan kita masuk ada tahiyatul masjid. Jadi di dalam hal ini ulama ada dua versi pendapat. Katanya boleh sekaligus berniat tahiyatul masjid tadi di sunnah wudu tersebut sekalian. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi wa sunnatul wudu'i, sekalian boleh. Tapi ada yang berpendapat tak, harus pisah. Tahiyatul masjid tersendiri, sunnah wudu tersendiri, lain. Berarti 4 rakaat pak ya, masuk masjid. Apalagi waktu masih panjang, misalnya waktu masih panjang menjelang masuk waktu sholat, ya apa salahnya kita pisah waktu sholat tersebut. Tapi kalau misalnya waktu sudah mepet ya, orang sudah masuk waktu sholat ya, sebentar lagi mau iqamat, ya tidak masalah, digabung saja dengan sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu jenis sholat sunnah yang kedua yang mempunyai sabab, dan sebabnya itu terdahulu, maksudnya sudah terjadi baru dilakukan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, sababun muqarin. Nah, yang kedua sebabnya bersamaan. Seperti apa? Kal kusufaini, seperti sholat sunnah 2 gerhana. Nah, masjid kita sudah pernah ya, setiap gerhana itu disunnah, setiap gerhana bulan ataupun gerhana matahari itu ya kita disunnahkan sholat pak ya. Nah, sholat sunnah 2 gerhana ini itu bersamaan dengan waktu gerhananya. Kalaulah habis gerhananya, tidak boleh lagi sholat. Habis sudah. Waktunya hanya pas lagi gerhana. Ya. Atau belum masuk gerhananya, belum boleh. Jadi kita dapat kabar kan, di berita sudah dapat kabar bahwa besok pagi ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya. Jadi kita masjid udah siap-siap. Ya. Apakah kita mulai udah sholatnya? Belum. Tunggu dulu, lepas gerhananya, lah masuk gerhananya, baru kita boleh mulai sholat. Karena ini ya harus ya bersamaan. Sebab dengan sholatnya harus dikerjakan bersamaan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sababun mutaakhirun, sebabnya terakhir. Maksudnya dia lakukan dahulu ya, kemudian baru sebabnya terjadi setelah sholat tersebut. Sholat apa itu? Kasunnatil istikharati, seperti sholat sunnah istikharah. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu, ragu atau apa, kan kita sunnah, itu sunnah istikharah pak ya. Cuman orang zaman sekarang sholat sunnah istikharah pas mau kawin saja. Pas mau nikah saja, atau memilih pasangan hidupnya ya. Sebenarnya pak, kata ulama, sholat sunnah istikharah ini bukan hanya tergantung ya apabila terjadi suatu perkara yang besar meragukan kepada kita, bukan. Malah ulama akhir zaman banyak menganjurkan, katanya setiap waktu atau setiap hari malah sunnah.
untuk mengerjakan solat sunnah istikharah. Karena apa? Karena solat sunnah istikharah ini ialah salah satu tujuannya kita meminta kepada Allah untuk membimbing perjalanan hidup kita maupun dunia maupun akhirat. Jadi bukan hanya perkara seperti kita biasanya pas mau nikah saja atau pas mau milih pasangan hidupnya, enggak. Jadi setiap hari supaya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala maupun itu perkara dunia apalagi akhiratnya. Sunnah solat istikharah setiap hari katanya. Ulama itu menganjurkan. Nah, ini sebabnya mutaakhir. Apalagi memang betul-betul dia dilanda perkara yang mana sulit dia tentukan. Jelas harus ya kerjakan salat sunnah istikharah. Nah itu sebab ya salat sunnah sebabnya yang terjadi setelah salat. Di sini tidak disebutkan, tapi kita ya ada juga lagi sebab yang dilakukan terakhir. Itu seperti apa juga? Seperti solat sunnah safar. Kita kalau musafir ya, mau musafir kan, itu dianjurkan solat sunnah safar. Jadi kan safar setelahnya. Jadi solat dulu ya, baru safar, musafir. Itu juga termasuk contoh daripada solat sunnah sebabnya terakhir atau setelah solat. Jadi itu macam-macam, 3 macam solat sunnah yang mempunyai sebab, tidak terkait dengan waktu. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir ialah nafilatun mutlaqatun. Nah, ini solat sunnah secara mutlak. Arti mutlak tidak terkait dengan waktu. Mau sudah solat isya kek, mau sebelum isya kek, mau sebelum subuh atau sudah subuh kek, ya misalnya. Tidak juga terkait dengan sebab. Mau sudah masuk masjid, mau sebelum masuk masjid, ya. Jadi tidak terkait dengan waktu atau dengan sebab. Wahya la takhtassu bi waqtin wala sabab, dan ia tidak terkait dengan waktu dan dengan sebab. Jadi kapanpun, dimanapun, sebanyak apapun boleh. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sudah, itu niatnya. Atau ya, atau boleh tamassul usolli sunnatal mutlak, boleh juga. Lillahi ta'ala, boleh. Ya, ini banyak para solehin, para orang-orang soleh, ulama-ulama kita banyak ngerjakan ini. Ya, makanya kita banyak dengar kisah-kisah riwayat daripada ulama-ulama kita. Ada yang sehari itu solat bisa sampai 1000 rakaat. Ada dalam satu malam 2000 rakaat, Pak. Itu solat sunnah mutlak. Dia macam-macam, Pak. Ulama-ulama kita ini kelebihannya amalannya. Ada mereka milih solat sampai semalam itu 1000 rakaat, 2000 rakaat, 4000 rakaat. Itu coba kalau kita tes 1000 rakaat saja, Pak. Ya, tidak cukup mungkin waktunya, ya. Tidak cukup. Cuman kita kok bisa? Kok ada bisa sampai 1000 rakaat, 2000 rakaat? Itulah katanya barakatul waqti, berkahnya waktu. Mereka bisa beramal banyak, bisa solat sekian ribu rakaat, tapi waktunya singkat. Itulah ya namanya berkahnya waktu. Ada sebagian ulama dengan membaca Al-Quran sebagian dalam satu malam sampai 30 khatam. Ada ya macam-macam, Pak, ya, macam-macam. Nah itu yang dikatakan solat sunnah mutlak. Jadi boleh dikerja kapanpun, sebanyak apapun. Habis sudah itu jenis yang sunnah. Sekarang kita masuk ke bahagian sunnahnya lagi. Dari segi
yang dikerjakan secara berjamaah. Apa katanya? Aqsamun nawafili, bahagian-bahagian salat sunnah. Min nahiyatil jama'ati, dari segi dikerjakan secara berjamaah. Kismani, yaitu ada dua bahagian. Yang pertama, ma yusannu fihal jama'ati, yang dikerjakan secara berjamaah. Kal'idaini wal kusufaini, seperti solat dua hari raya, wal kusufaini, dan solat dua gerhana. Wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jama'ati, dan ini dikerjakan sunnah, paling afdalnya, ya, salat sunnah yang mana dikerjakan secara berjamaah. Salat sunnah apa namanya? Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan begitu juga salat dua gerhana. Jadi tidak ada salat hari raya itu Pak dikerjakan sendirian. Ya. Jadi dikerjakannya secara berjamaah. Gerhana begitu juga sama. Nah, katanya di sini ada kaidah, an-nawafilu allati tusra'u fihal jama'atu afdalu minan nawafili allati la tusra'u fihal jama'ah. Jadi kalau kita membicarakan tingkatan salat sunnah yang paling afdal, itu salat sunnah yang gimana? Nah, katanya salat sunnah yang mana dituntut akan berjamaah di dalam penyelenggaraannya, itu salat sunnah yang paling afdal daripada salat sunnah yang mana tidak dituntut akan berjamaah. Jadi seperti salat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri, sayang sekali bagi orang yang tidak ada ngerjakannya. Banyak kadang kalangan ibu-ibu kadang, ya Pak, ya, apalagi lontong belum masak, belum siap untuk hari raya ini, ya. Dah, papa sajalah, bapak sajalah yang sholat, biarlah mama di rumah. Ini lauk belum siap, apalagi hari raya ditunda Pak, ya. Hari raya ditunda, otomatis mau tak mau diangatkan lah gulai ini tadi, kuah lontong tadi ini kan. Ya, sudahlah mama nak ngangat lauk nih lagi, dah sholat ya, sayang Pak. Ya, berapalah mana si lauk, ya, berapalah apa namanya kita sebelum hari raya malam tu dah kita siapkan, ikut sholat Idul Adha, ikut sholat Idul Fitri, ya, dan kalau ada penyelenggaraan sholat gerhana ikut, sayang, karena ini sholat sunnah yang mana derajatnya paling afdal, paling tinggi daripada sholat sunnah yang lainnya. Rugi kita tidak ikut kerjakan. Jadi tetap Pak, hari raya biar gimana pun tinggallah bawa anak istri ikut sholat hari raya. Begitu juga sholat gerhana. Kalau ada masjid kita yang mengarahkan sholat gerhana, ikut sholat gerhana. Ngapa enggak? Ya. Nah itu dia. Kemudian apa lagi katanya? Illat rawatiba fa innaha afdalu minat tarawih. Nah, termasuk juga sholat tarawih. Kan sholat tarawih disunnahkan berjamaah. Apalagi tarawih. Salah satu selain daripada dia termasuk sholat sunnah yang paling afdal, akan tetapi juga dia termasuk daripada kesempurnaan puasa kita di bulan Ramadan. Kurang rasanya Pak. Kita puasa Ramadan, sholat tarawih tidak ada, kurang rasanya. Itu adalah kesempurnaan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan, tarawih itu. Ya minimal ya 8 rakaat dah. 8 rakaat sudah. Minimal. Kalau yang tidak sanggup yang 20 ya. Banyak di masjid-masjid kita yang 8, 11 masuk witir kan. Nah, banyak. Ikut. Asal sholat. Ya, jangan sampai tidak lagi.
Ini awal saja Pak ya. Awal Masya Allah penuh masjid ya. Awal Masya Allah. Akhirnya makin masuk pertengahan Ramadan makin maju Masya Allah. Safnya makin maju. Bukan makin mundur. Yang makin padat dah. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan Lailatul Ramadan awaluhu ya maghfirah wa awsatuhu rahmah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya Ramadan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmah. Dan pertengahan Ramadan itu rahmat. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya itqun minan nar, ya, yang mana kesempatan pembebasan dari api neraka. Mun kita makin akhir makin down. Ya, yang mana kesempatan kita mendapatkan ya pembebasan dari api neraka. Nantilah dulu dapat malam Lailatul Qadar. Nantilah dulu. Ya, yang dapat malam Lailatul Qadar alhamdulillah lebih daripada pembebasan api neraka. Ini kesempatan kita banyak, ya. Nah, itu termasuk katanya.